Nah, ini siapa Nat? Allah. Deh, kok gini sih Kin? Kan gak gini konsepnya. Janjiannya kan gak gini. We'll never give up to get the stars until we're dead. There's power beyond that way to know we'll make something here tonight. There's power beyond that way. This time is round, we're moving on. Halo teman-teman. Selamat datang di Ruang Lirik. Hari ini bintang tamu kita sangat-sangat tidak spesial lagi. Karena buat gua nggak spesial lagi ya. Buat lo nggak spesial ya? Iya, Buat iya. gue masih spesial sih. Karena adik lo. Kenapa? Berewok sama. Oh iya, Berewok kira sama. kita ya. Silakan. Oke teman-teman, hari ini kita kehadiran Onadio Leonardo. Che prato semprato Iya. che pasa semprato. El patron del siempre. Che paso el cabrón. Kalau ketemu orang gitu. Ya kan. Nat, Ya. Gimana? thank you nih. Thank you, udah man, mau thank you. datang. It's such an honor, man. Oke, ngomong apa nih? It's such an honor, bro. It's such an honor. Ganti kayak oke yang di interview nih mau Nat nih. Nat, nama lo emang Meksiko banget apa emang di Bali tuh? Nama asli lu siapa sih? Nama asli gue tuh Leonardo Arya Wage. Oke. Cuma dari kecil tuh gue dipanggil Leonard gitu. Tapi karena lu- Nat Onat jadi. Oh, Nata jadi Ona. Hmm. Tapi ada emang Leonardo tuh emang nama Ada, asli lo? ada. Tapi lu lahir di Januari. Januari. Ada Leonya tapi ya, gue pikir tadi Leo tuh dari karena Oh, oke. Enggak. Oh enggak ya. Emang Leonardo Arya Wage. Oke. Tapi nama baptis gue tuh Leonardus tadinya. Oh, Tapi Leonardo. kayaknya kayak kerdus ya. Jadinya gua ubah aja deh mah. Mah kayaknya namanya terlalu agamais nih, nggak cocok gitu. Oke. Jadi Iya sih. Leonardo gitu. Leonardo. Oke, Nat. Gimana kesibukan? Masih lo nih teman kita satu ini banyak banget perubahannya, Rut. Banyak. Banyak. Dari Gua anak ngerasain. band. Ya? Ngerasain dari dia yang rambutnya masih belah Iya. pinggir sampai sekarang berewokan. Sempet dulu kayak memakai narkoba, kurus banget kan? Oke. Yes. Lo dari anak band ya kan, terus Ya. komedian, Yes. host, bintang film, terus DJ juga. Jadi Yeah. sebenarnya yang lo gelutin ini apa nih? Semua kayak lagi lo coba nih. Sebenarnya gua itu menganut, gue tuh menganut sistem kayak gini sih. Dulu gue banyak menyanyiakan waktu gue saat gue di Killing Me awal. Dengan kehidupan remaja gue yang gak bener, kebetulan ada teman gue yang gak bener juga di sini. Iya. Gue banyak seandainya pada saat itu gue lebih serius, mungkin gue ambigger than now. Oke. Lo ngerti gak? Seandainya gue tuh serius, ya namanya juga Kang Mabok, Kang Teler, Kang ini kan. Tapi ya mungkin gak ada gue kalau gue gak ngelewatin fase itu tuh. Iya. Jadi kalau lu, nah begitu gue masuk di usia 30, pas banget tuh gue punya anak, punya istri. Oke. Yang gue gak pernah bayangin dan gue gak pernah mau tadinya. Tapi keadaan itu memaksa gue untuk kayaknya kalau di bidang entertain, gue harus bisa apa aja deh. Dan ternyata gue bisa aja sih. Gue mencoba, bukan bisa ya. Gue sempat di Tonight Show, gue mencoba menjadi bintang film, ada Bojong. Itu kan cuma mimpi gue, cumin lagi. Cumin keren ya. Udah merah Kurang banget banget. soalnya. Cumin Apa tuh cumin? Cuman kayak yang gue bilang sih, mungkin pada saat gue dulu teler di muda, kesempatan tuh banyak yang datang. Oke. Tapi gue nggak ambil aja. Makanya begitu umur gue 30, kesempatan apa? Let's say gue dapat Rudai, dapat Okin. Oh, gue bisa garap nih jadi Leon. Let's say ada Falcon Picture nawar gue film. Oh, gue bisa acting. Padahal gue nggak bisa. Gue bisa-bisain dulu. Jadi lo nekat aja tuh. Nekat. Oh, tiba-tiba Desta sama Vincent ngajak gue ke Tonight Show. Ya kali gue bisa ngelucu. Apalagi dia senior. Oh, gue iyain dulu. Ternyata pas gue pikir, mungkin dulu kesempatan itu banyak. Cuman nggak gue ambil. Oke. Begitu gue serius dan gue ambil, oh bisa lagi. Menurut gue everybody bisa lagi. Tapi kalau dari kecil lo sebenarnya cita-cita lo tuh apa sih? Gue tuh kalau dari waktu kecil cita-cita gue jadi polisi lagi. Sekarang gue nggak menangkap polisi. Iya, gue tuh ada foto TK gue. Ternyata kata nyokap gue tuh mau jadi polisi.
Malah gue jadi buronan polisi lah. Tapi malah jadinya mertua polisi ya. Iya, sebenarnya ada lah. Cuman setelah gue SMA, gue tuh emang agak terkontaminasi sama band sih. Gue tuh emang halu pengen jadi anak band aja gitu loh. Jadi setelah gue pikir-pikir kalau orang nanya cita-cita gue pas kecil polisi, tapi pas udah SMA gue pengen jadi anak band sih. Jadi buronan polisi ya. Karena lingkungan lo mungkin ya, karena Iya. teman-teman pada ngeband gitu. Yes. Karena waktu gue grow up di SMA, menurut gue lingkup apa namanya gigs ya, itu gila banget. Ada 13, ada menurut gue malah band-band gede pada saat itu ya itu lagi Killing Me, 13, Pyugaski, Sweet and Revenge, ya you name it lah. Itu menguasai Jakarta dan sekitarnya gitu. Benar. Dan itu membuat gue makin yakin kayak gue jadi anak band deh. Cuman gue tidak menyangka itu bakal menjadi kalau kita dapat menjadi pekerjaan yang making money. Gua kira band is just band gitu loh. Gua kira, oh ternyata ini hidup gua di band gitu. Tapi awalnya setuju orang tua kalau lo jadi anak band? Enggak dong. Kakak gua tuh kan kakak gua yang satu S2 politik di UI. Yang satu S2 komunikasi di Australia. Lo S mambu kayaknya. S mampu. S tungtung. Lo bayang gak? Dan bokap gua itu masih menganut kolot banget. Jadi gini, dia tuh nggak pokoknya kalau hidup tuh sekolah yang benar, kuliah. Karena kan kakak gue kayak gitu. Dapat anak terakhir cowok kok begini. Tapi setelah gue jadi bapak, gue ngerti. Oh ternyata lu tuh ngarepinnya gue gini ya. Cuman kan kadang kan kita nggak bisa memenuhi apa ya? Memenuhi kepuasan dia. Yang penting pada endingnya dia, lu bayangin deh, dia tuh kolot. Kakak gue S2 di luar negeri. Anaknya tato sampai muka gitu loh. Tapi yang penting pada akhirnya dia mengerti, anak milenial begini bisa making money-nya tuh aneh-aneh. Kayak kita nih, bikin konten digital bisa jadi duit. Bapak gue kan nggak ngerti nyet. Yang ngerti kantoran atau kerja di kalau kakak gue tuh kerja di MNC, ya lo ngerti nggak sih? Jadi dulu gue benci banget sama bapak gue nyet. Tapi sekarang gue tuh kayak bapak gue pernah ngatain gue, anak setan. Sumpah gue nggak bohong. Tapi setelah gue sekarang ngerti, oh iya gue nggak boleh maksain dia buat ngerti gue. Gue juga harus ngerti dia karena kan mungkin dia pas muda ya culun ya, atau kayak dia nggak tahu ada orang kayak gue gitu loh. Jadi ya maksud gue kasihan sih sama dia pada saat itu. Sekarang gue udah mulai ngerti. Soalnya bapak gue tuh concern banget aja sih. Dia ngerasa kayak gue tuh cuma takut tuh di band gak ada duit, di entertain gak ada duit gitu. Tapi begitu gue mulai proof, dia paling rewel. Begitu film gua keluar, acting kamu tuh kurang bagus, harusnya begini. Malah dia support. Iya. Wah, kamu bikin band Liong, keren tuh. Dia malah support, akhirnya dia ngerti. Yang penting lu bisa making money, tanggung jawab gitu sih. Nah, berarti kalau dari keluarga cuma lo doang nih yang terjun sebagai musisi? Iya. Apa dari kakak lo kan penyanyi kan? Kakak gue sebenarnya penyanyi, tapi ya ala-ala. Cuman kakak gue tuh ternyata pelukis di Jogja adalah. penyanyi. Tapi sebenarnya gue tuh emang bukan musisi banget ya, gue tuh emang orang tampil aja tuh. Iya, tapi lu pekerja seni lah, lu ya, semua gue bisa. seni, iya. Gue tuh apapun yang gue lakukan yang penting gue tampil dulu deh. Bisa nggak bisa gue hajar dulu aja gitu loh. Nge-DJ itu juga lu cuman coba-coba iseng aja apa emang lu sebelumnya sekolah dulu apa ya? Oke, kalau DJ gue begitu keluar dari Killing Me emang gue lagi ketergantungan banget sama musik elektronik, gue suka banget gitu loh. Kalian ketergantungan apa? Oh, kalau yang lain juga iya. Entah kenapa itu make sense gitu loh, elektronik sama yang itu kan. Gue belajar sama ada dulu di DJ X tuh namanya Dimas. Oke. Begitu gue ngeliat dia main, oke dia main kayak gitu. Begitu gue main, gue kaget banget. Oh, DJ tuh dalam dibayar, let's say 10-20 juta, bisa memainkan apapun musiknya. Gue tuh pengen, gila dalam 1 jam tiba-tiba lu bisa main musik techno, progresif, lagu hacep, lagu komersil, lagu metal. Gue shock banget dan orang happy. Itu yang membuat gue sangat tertarik. Gila, hanya dengan satu alat segede gini si DJ, lu bisa bawain lagu apapun yang lu mau nyet. Tapi lu tanpa kursus apa emang? Oh, gue kursus sama si itu yang gue bilang si DJ X, namanya Dimas. Dimas itu berapa lama tuh? Hampir 6 bulan lah. Oh. Dan di situ gue kaget ternyata banyak panggilan job manggung dan itu dia sih gila dalam 1 jam gue bisa mainin musik apapun yang gue mau. Even koplo gue mainin, metal gue mainin. Waktu itu lu ini ya, duet sama bukan duet tapi ya, sama Winnie itu Oh kolaborasi. iya, yes. Gue bikin duo gitu lah namanya 1990. Karena gue lahir di 1990 dan lumayan jalan sih. Itu buat nyaingin duo serigala waktu itu. Bukan. Lebih ke duo. Iya bisa juga ya. Kan toketnya gede ya. Isep dong. Acara seketika berubah maknanya ya. Sorry ya teman-teman, kali ini ruang lirik agak sedikit hancur. Agak hancur.
Oke, nah terus lu nge-host nih. Yes. Lu dan itu gimana? Lu emang cuma ngeberaniin diri lu aja gitu? Gue ngeberaniin diri gue aja sih. Yang gue bilang, setelah gue sober dan gue mikir udah hari tua ya. Di umur gue yang ke-30 ini menurut gue semua ada transisi sih kayak let's say umur kita 20 ke 30. Oh, itu transisi gue. Nah, sekarang umur gue 30 ke 40 harus ada yang gue reach. Ntar dari 40 ke 50 gue gak tau lagi apa yang terjadi sama psikis gue sih. Cuma di umur gue sekarang gue pengen lakukan apapun serius sih. Even itu host, gue benar-benar belajar banyak banget. Even itu film, even itu ngeband deh. Gue sama Liong, gue selalu gitu gue ngomong. Pokoknya kita bikin lagu yang realistis ya, jangan cuman keren di rekaman ternyata live-nya jelek. Walaupun gue tetap jelek. Itu kayaknya berkaca, live-nya jelek ya. Walaupun live-nya jelek ya. Tapi at least gue udah mulai berpikir kayak gitu. Dulu kan kita mikirnya kan ya, manggung aja, mabok. Kalau sekarang gue lebih mikir aja sih. Gue nggak pengen apa yang gue lakukan sekarang. Gue pengen gue tuh diingat aja sih. Ih, orang tuh lagunya keren deh. Oh, dia tuh hostnya keren, dia lucu ya, filmnya bagusnya gitu sih. Kalau dulu kan boro-boro, kita mabok yuk, gitu kalau dulu kan. Gitu sih, kurang lebih. Nah, Nat, gue pengen tahu deh, lu waktu kan nih lu terjun di dunia seni ini saat lu SMA ya? SMA gue? SMA. Nah, sebelum lu kenal band, kan kalau dilihat nih kakak-kakak lu secara pendidikan kayaknya tinggi ya? Prestasi ya tinggi-tinggi ya. Nah, lu waktu pas zaman sebelum kenal band, musik, sekolah lu gimana dulu? Gue dulu tuh pengen banget jadi tata busana sama tata boga. Enggak ya? Tapi dia hancur sih sekolah dulu. Lo SMA pindah berapa kali? Gue SMA pindah 5 kali. Tuh kan? Jadi gue emang gak bakat di pendidikan sih sebenarnya. Oh. Berarti produk gagal ya? Produk gagal. Sampai gue bilang pada ngabisin duit buat gue sempet kuliah di Malaysia. Sampai ke Malaysia ya. Gue bilang kayaknya gak usah deh gitu. Gue kasihan juga gitu. Cuman kan pada saat kita muda kan kita mikir, bapak gue kayak ini, lo ngerti gak sih? Ternyata setelah gue jadi bapak kayak kasihan. Gue balik ke sana sama bokap nyokap gue sih. Karena gue mulai mengerti tau gak lo, oh ini ya namanya bapak, anjing juga nih anak dulu kontol. Agak kurang sih, maksud gue kayak gue, dan kalau kita masih mending ya, kita masih hidup di dunia milenial ya. Kita ngeliat teman-teman tuh gestrek. Nah zaman bapak gue mungkin gak ada yang teman-temannya gestrek. Jadi gue lagi bayangin, dia pasti kaget banget sih ngeliat anak gue aneh banget. Satu-satunya bokapnya yang curhat sama gue tuh bokapnya dia. Iya, bokap gue tuh bingung banget. Emang dulu. Tapi dan lo tanggepin terus? Iya, ya gimana? Ya udahlah om gimana? Ya gimana? Oke. Setuju gue. Nah, Nat, kenakalan lo ya selama lo remaja itu emang nggak jauh dari dunia malam. Malam. Apa pertanyaan Anda? Nah. Saya tahu Anda mau menyerang. Saya tahu pertanyaan Anda. Anda mau bilang saya narkoba ya? Nah, dunia malam ya, dan itu mungkin karena di dunia malam itu juga lo akhirnya pengen ngeliat DJ gitu ya, karena memang lo bisa dibilang hampir tiap hari kali ya berada di tempat itu. Yang gue kaget adalah begitu gue being a DJ and making money kayak seru banget ya, maboknya dapet, crowdnya dapet, bisa main lagu yang lo suka, jadi menurut gue itu masih the best job ever sih. Udah semua itu lo cobain ya? Gue cobain sih. Apanya nih? Ambigu. Memek ya? Bukan. Jenisnya itu udah semua ya, dari yang Udah gue udah coba dan fuck man. Dan sekarang udah bersih lah ya. Bersih banget sih gue. Oke. Nah, gue nggak tahu deh. iya. Ya, bersih ntar gue lakuin. Bersih. Karena gue udah pernah di situ dan udah pernah fakta aja sih. Dan pada akhirnya begitu fakta kita sekarang ketemu sama teman-teman gue yang dulu ya malah jadi lucu-lucuan. Dulu kita hancur banget ya, jadi ya. Emang ada masanya sih kalau kata gue. Justru kalau sekarang masih segila itu menurut gue pengen gue sentil, goblok lu. Iya, kemana aja lo dulu ya? Aja lo dulu, ya nggak sih? Bener. Nah, terus sekarang di Liong. Yes. Udah berapa lagu sih, Nat? Liong? Hampir 6 apa 7 ya? 7 udah ya? 7. Nah, terus buat ke depan Liong ini memang buat lo apa ya? Cuma buat iseng doang lo ngeband apa memang buat lo wah ini mau gue seriusin nih gitu? Oh serius banget gue kalau Liong. Serius banget. Justru begitu gue keluar dari Killing Me, gue tuh gak tau mau ngapain kan. Oke, gue jadi DJ dulu. Oh, gue dapet partner kebetulan mantan gue Widi. Oh, begitu gue udah mulai kurang serak sama Widi, gue DJ sendiri. Oh, begitu gue DJ-nya jalan, ada yang naruh gue film si Vincent Desta. Oh, gue masuk Tonight Show. Gue pengen ngeband lagi deh. Liong jawabannya. Jadi gue emang sebenarnya pengen banget ngeband. Oke. Jadi gue emang pengen banget gue tuh band sih sebenarnya. Berarti dari semua yang udah lo coba, memang lo bener-bener nyangkut itu di band ya? Di band. Gue sekarang bikin YouTube, bikin apa, tetap gue jiwa gue band sih. Gue emang gue anak band. Nah dari Liong itu kan
personil lama yang lo tarik tuh Rudy. Iya. Ya. Alasan lo kenapa? Rudy ini di mata lo gimana sih? Rudy tuh ini Rudy Hadisuwarno bukan? Bukan. Oh bukan, sorry. Nata rambut. Oh, nata rambut ya. Rudy Hartono yang kita omongin. Gua kenapa? Tenis tuh, emang bulu tangkis tuh. Nah, Rudy Korodin kan ya? Masak dong. Saingannya mah dukun. Iya, dukun masak katanya. Iya, masakannya bagus. Dukun deh. enak, Pakai lagi mantra nasi goreng soalnya. Singapura nih. Namanya juga dukun pakai mantra itu aja. Dia pakai ini juga ya? Iya. Lo kalau lihat tuh ada ular itu. Kayak kita belum enter tuh tadi. Ini kan kita bahas-bahas di. Iya. Kenapa Ruda ya? Oke. Ah. Sebenarnya gini sih, gua tuh emang pengen ngeband. Tapi gua tuh nggak pernah bisa beradaptasi sama orang baru sih. Oke. Gua pernah ngomong dulu sama Raka kayak gini, Rak, kalau kita bakal balik lagi bikin band, gua pengen vokalisnya Sansan. Dan akhirnya kejadian di reunion. Nah, kalau gua pengen ngeband lagi, gua pengen ngeband sama Ruda. Oke. Entah kenapa. Dan gue liat Instagram, tiba-tiba Rude pura-pura ada usaha bisnis. Beneran gila. Oh keluar nih. Kan gue pernah ada di circle lingkungannya Killing Me kan. Oh gue tahu. Keluar, gue telepon. Nyet lu cabut nih. Kita ngeband lagi apa? Ayo. Tapi masa berdua sih? Enggak, gue ada nih satu ini selebgram nih. Gue juga. Namanya Okin juga Nyet. Udah dah kita ketemu di Citos aja dulu yuk. Kita garap aja deh. Tapi di otak gue nih anak masih mau ngeband apa beneran bisnis? Ternyata masih mau. Oh ya udah, akhirnya kita bikin lagu. Dan gue udah bilang sama Ruda, deh kita kan pernah punya pengalaman buruk, pernah punya live yang jelek. Gue pengen ini lagu kita banget deh. Maksudnya jangan dipaksakan. Nah Ruda itu orangnya pengertian banget gue akuin. Dia tahu banget suara gue semana. Orang tuh nggak bakal mampu segini. Dan gue cocok banget sama Ruda, harus gue akuin. Jadi gue, pokoknya kalau gue bikin band yang vokalisnya orang lain, Sansan. Kalau gue bikin band, gue vokalisnya Ruda. Ya. Gue gak mau bikin band baru atau ketemu orang baru lagi sih. Ya dia tuh pemalu loh. Turun angkotnya nggak berani dulu. Gak berani gue. Gue tuh kan dulu kan waktu gue SMP kelas 1 gue naik angkot. Kalau naik angkot kan gini ya, tek turun. Gue malu Nyet. Jadi gue pernah, rumah gue di Kelapa 2 tuh. Gue apa ya, Depok ujung. 15-in? Aneh banget ya. Aneh banget, gue punya penyakit apa sih? Terus lu balikin lagi? Naik ojek. Naik ojek gue. Jadi lu buat cuma nyetopin angkotnya lu malu? Malu gue Nyet. Gue tuh kan banci tampil. Harus selalu terlihat oke gitu loh. Oke. Iya, aneh banget. Gue tuh aneh Nyet. Oke, berarti di Liong ini emang bener-bener lo konsen banget ya di sini ya? Gue konsen banget sih, karena gue nyaman di musik dan gue nyaman di orang. Dan gue, Rudai sama Oki ini pernah punya pengalaman buruk di band sebelumnya. Jadi kita dari awal bikin tuh udah aneh banget. Sama-sama punya pengalaman yang buruk di satu band dibikin lagi. Kan kalau namanya band bubar pasti ada yang gak serak. Kita bicara di awal, apa nggak seraknya, apa nggak nyamannya. Jadi di sini harus nyaman. Jadi nggak ada kayak, ih dia lebih terkenal deh, dia kan bikin lagu, dia kan followernya banyak, kayak siapa sih? Lo tau gak sih? Dia tuh endorsannya banyak loh, kok kita enggak? Nah, gue tuh udah ngomong dari awal sama Ruday, Day, pokoknya kita nggak boleh sirik-sirikan, kita harus tulus main musik. Terus kadang-kadang kayak, ini kan kalau anak band standar deh, ini lagu bukan gue banget deh, lo ngerti gak sih kayak, kok dia yang bikin sih kayak, nah gue nggak mau itu terjadi di Liong, dan gue ngalamin stasa utama Liong bener-bener lancar, bener-bener karena gue omongin di awal. Karena gue bertiga ngerasa kita pernah gagal di band sebelum-sebelumnya aja sih. Nah kalau ngomongin lagunya buatan Ruday apa yang lo paling suka? Yang menurut Ruday itu emang jenis anjing sih si bangsat ini. Gue suka banget tuh sebenarnya, gue suka banget lagu Reva Radia lagi apa deh? Senada Bersama lo suka banget. Iya gue suka banget Senada Bersama, gue suka. Zamannya waktu di Killing Me pun gue juga paling suka sejujurnya nih ya, Dua Hati. Itu lagunya Ruday. Dua Hati ya. Terus di Liong tuh gue hampir suka semua sih. Tapi kalau gue pribadi, gue paling suka tuh Something Better tuh ada Una juga kan? Something Better. Gokil kan? Yang masih mau nyetir ini curang dia, jago itu dia. keren banget itu lagu. Jago dia. Makanya kenapa di Liong tuh menurut gue agak bergantung ke Ruday karena emang dia otaknya. Kita ini hanya pendukung-pendukung yang akan mendukung Liong ini berlangsung aja sih sebenarnya. Oke. Karena kalau Ruday nggak ada gue, dia juga nggak bisa apa-apa. Gue nggak ada Okin, gue nggak bisa apa-apa. Jadi kita ngerasa kita saling membutuhkan. Betul. Itu sih yang gue suka di Liong. Kalau nggak ada gue, lu bisa apa? Semua tuh bisa ngomong gitu. Kalau nggak ada gue, lu bisa apa gitu sih. That's why I love Liong. Nah, terus Ini perjalanan. Liong kopi kan ya, kopi Liong. Kopi Liong. Susah emang kalau ngerti gesturnya nih. Sorry. Nah, lo akhirnya perjalanan lo ya tuh udah 3 tahun ini Natello menjadi ayah ya, apa berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun. Enggak, 1 tahun 7 bulan. Oh, 1 tahun 7 bulan baru. 7 bulan. Oh, Cuman setahun ya?
Satu, anak umur gue 1 tahun 8 bulan, tapi kan istri gue hamil duluan. Jadi ya, dihitungnya 2 tahunan lah. Bicara lo beda Nat kalau gue lihat dari ya seleb yang lain ya. Maksudnya lo cuek gitu, lo ngomong, iya gue udah hamil duluan. Biasanya nih yang gue lihat kalau kayak gitu kan rata-rata mereka menutup diri atau bahkan tidak mengakui gitu loh. Lo santai banget. Ya mau apa lagi sih hidup kalau santai gak sih? Justru gue malah bersyukur akhirnya gue punya istri yang baik, gue punya anak. Gue tuh takut banget kenakalan gue itu akan menjadi karma. Oke. Gue sumpah nih, waktu bini gue mau lahiran, gue bener pertama kali gue berdoa, tau gak lo? Ini kalau anak gue jarinya lengkap, mukanya lengkap, wah berarti ini mukjizat sih. Maksud gue kayak atas dosa yang gue lakukan sama orang depan gue yang lu nggak bisa lihat. Gue bersyukur banget sih. Kalau anak gue selamat, bini gue selamat, atas semua dosa-dosa yang udah pernah gue lakuin dulu. Gue tuh jahat banget ya sama orang tua gue, mungkin sama teman-teman band gue dulu. Ya gue nggak sadarin kan. Ini kalau gue dikasih anak yang sehat, istri yang sehat, gue mau apa istilahnya nazar. Gue nazar deh. Ini bukan penyanyi dangdut kan nazarnya? Bukan. Iya. Jangan bukan. Itu nazar gue tuh. Begitu gue ngeliat istri gue selamat, anak gue selamat, wah ini gue berarti gue nggak mau ngomongin Tuhan, tapi ini ada tangan Tuhan atau lu kalau nggak percaya Tuhan tangan orang, ini ada sesuatu yang bekerja lagi menurut gue ya. Dibalik sekarang lagi zamannya agnostik, apalah itu, gue sih percaya ada ada Tuhan atau siapa bergerak yang menurut gue sih ngerasain ya, yang gue coba bisa rasain. Tapi gue nggak bisa omongin, kan dia nggak muncul gitu kan. Cuman begitu bini gue sehat, anak gue sehat, baru gue nyadar kayak ini ada sesuatu misterius. Jadi memang perubahan dalam hidup lo itu berasa banget ketika lo udah punya istri sama anak ya? Iya, kalau gue nggak punya itu pilihan gue 2, mati atau penjara. Wow. Gue nggak bohong gue, karena I'm so junkie, shit man. Gue nggak punya tanggungan, gue nggak punya siapa-siapa, ya gue mau ngapain lagi? Ya pilihan gue 2, kalau gue nggak di penjara, ya gue mati endingnya. Itu jadi gembel. Karena bapak ibu gue nyerah, gue nyerah. Iya sih. Nyerah, makanya begitu gue ketemu bini gue, justru gue nggak bisa ngomong hamil duluan tuh gue bersyukur. Itu tetap salah kalau di budaya kita. Cuman ternyata itu membuat perubahan besar dalam hidup gue. Kalau gue nggak punya anak, gak punya istri, ya gue laki-laki udah bodo amat deh. Orang gue sempet cek AIDS-nya, berarti gue Wow. Wah udah pecah banget gak sih? Begitu gua married, iya. Begitu gua married kayaknya gua sama bini gua harus cek. Lu cek lu ada penyakit apa? Gua cek. Nah gua takut banget dong, namanya juga anak muda dulu ya. Yeah. Gua sampai cek AIDS-nya. Dan akhirnya ya positif. Jadi ngeri gue. Oh, bercanda enggak. Gua sampai berdoa tuh. Pokoknya ini kalau sampai negatif ini benar-benar aneh sih mas gue. Dan semuanya negatif, sehat, anak gua sehat, bini gua sehat. Makanya gua bilang udah deh, udah saatnya gua stop. Pas banget di umur 30 aja sih. Nah Nat, dengan lo yang latar belakang lo gajulan banget, terus lo tersadar ketika lo udah punya anak, pertama kali perasaan lo ngeliat lo anak lo tuh keluar, atau lo pertama kali ngeliat anak lo dia nyentuh anak lo tuh apa sih Nat perasaannya? Nah, gue tuh kurang punya cerita soal kesedihan itu lagi aneh. Gue malah ngeliat bini gue malah kasihan sama bini gue. Gue kan nggak tau rasanya, bini gue nyebrang banget sakitnya, teriak-teriak gitu kan, kayak ganggu gitu loh. Lu bisa diem gak sih anjing? Dia udah kayak gue malah begitu anak gue keluar, gue nggak nangis, gue malah bersyukur kayak yes, akhirnya bini gue lepas dari painful, anak gue sehat, dan akhirnya gue punya anak sih, ini anak gue, darah gue gitu. Justru gue malah nggak sedih, gue kayak malah apa sih, joyful ya, malah seneng, ya, kayak lega. yes, tau gak lo? Karena bini gue hampir kesakitan 9 jam ya. Gue ngeliat bini gue tuh udah gak bisa diajak ngobrol. Itu lo nggak sesar berarti ya? Gue gak sesar. Wow. Dan bini gue tuh kan kurus banget. Banyak mitos katanya kalau istrinya kurus, bininya kecil sakit banget kan. Jadi gue takut banget ya. Makanya gue tuh pas anak gue keluar sama sekali gak nangis. Gue malah kayak yes, akhirnya anak gue keluar gitu loh. Alasan lo kenapa waktu itu gak mau sesar karena males buat joget-joget gitunya? Ya kan, jangan dong, ntar gue joget. Bukan itu, bukan. Terus sesarnya kak, bukan dong, tadi joget. Oke. Nama anak lo siapa Nat? Juan Gianluca Leonardo. Anak itu nama itu dari lo langsung apa ada? Gue tuh ngasal, gue hidup gue keasalan. Ngasal ya? Berarti gue harusnya ngisi pianonya ngasal. Jadi pada saat sebelum bini gue lahir, pas 7 bulan, gue tuh hampir 4 malam gak tidur nontonin Narcosnya. Gue asli, gue ngefans banget kan. Ini film gila banget tau gak lo?
gue gara-gara nonton itu jadi kayak pengen jadi bandar. Sumpah, gue tuh amazed sama orang yang presiden bisa dibayar, negara bisa dibayar. Kok bisa satu negara takut sama nih orang sih tuh lo? Musuhnya satu, bukan satu kampung, satu negara. Gue nonton Narcos Kolombia, Narcos Meksiko gitu. Gue keren juga nama-namanya ya. Rodriguez ya kan, Herrera gitu. Gue bilang sama bini gue, Beb, kita mau nama kita apa nih nama anak kita? Udah apa aja lah, udah. Juan Gianluca Leonardo gitu loh. Jadi kalau kita keluar negeri dipanggilnya Juan, Pablo, Patron, langsung gitu dia. Ya gue tuh bingung kalau ditanya nama arti anak tuh kagak ada lagi. Kayak Juan Gianluca Leonardo, kayaknya Latin banget gitu loh. Yang kalau udah gede tuh kanjinya kebuka dua ya kan. Apa lo udah gitu. Gue sih mikirnya gitu. Nah, terus kalau ntar anak lo udah gede nih nanya, "Pak, arti nama aku siapa sih?" Kamu itu anjing. Kamu itu bakal jadi bajingan. Ini bisa nonton ya. Kenapa? Lu serius sama bercanda? Beneran? Pak, nama aku apa? Kamu itu bakal jadi bajingan nanti. Gitu kalau. Ini bisa di-cut gak sih? Papa lagi nonton Narcos ya kan. Kamu nanti pokoknya jadi bajingan. Gitu. Nah. Karena itu anak cowok. Nah, kalau lo nanti ini ada rencana mau nambah gak sih? Gue udah nanya nih, yang menurut gue aneh ya. Gue melahirkan anak gue yang pertama tuh tidak gue rencanakan yang gue bilang. Dia pregnant. Sekarang gue makan toge, lari pagi, Makan toge? Iya. Biar apa? Biar sperma gue bagus. Gue makan toge nih, gue beli ketoprak, togenya banyakin bang. Gue minum susu bangun pagi, gue ngewe sama bini gue keluar dalam, malah nggak dikasih. Hampir 4 bulan nih, gue buang dalam mulu. Nah di situ gue mikir, lagi-lagi gue berpikir, ini tuh emang ada keajaiban something sah. Gue nggak lo ya mau Tuhan, mau lu nggak percaya Tuhan, cuman gue yakin ada keajaiban sih. Buktinya gue merencanakan 4 bulan gak jadi. Dulu gue malah nggak punya anak malah jadi. Jadi menurut gue ada something sih menurut gue. Kalau menurut gue, lo togenya dari ketoprak kan? Iya. Itu bikin gagal jempol abang itu. Abang kan habis galer ya? Habis galer ya kan? Bang, gue pakai jemput ya dong. Ini kali. Ya tapi serius, kan katanya kalau sperma bagus kan pakai toge. Nat makan toge, ayo. Nat lari pagi, ayo. Gue udah lakukan malah belum dikasih. Makanya gue tadi tuh nggak percaya tuh gitu. Lo nggak dikasih. Sekarang gue mulai percaya sih. Oh iya, emang kalau lo dikasih lo dikasih aja sih. Kalau misalkan dikasih, lo maunya cowok lagi apa cewek? Gue terserah sih. Tapi kalau idaman gue ya punya cowok, punya cewek. Cuma kalau ntar jadi cowok ya cowok, cewek. Yang penting dikasih lah. Gue udah mulai belajar bersyukur nyet. Iyalah. Kan gue nggak tahu kan gue tuh goblok ya. Dia begini, udah suara gue jelek, gue laku lagi di nyanyi. Acting gue biasa, gue laku lagi. Iya kan, jadi gue kayaknya harus bersyukur nih. Kalau acting mah lo kalau di filmnya yang Pretty Boys ya? Iya Pretty Boys tuh itu bagus ya? Iya, kalau itu bagus banget. Kalau yang lain bagus ya, Ken? Kalau yang lain gue kemarin tuh nonton yang Lagi dunia. yang di Yang Soba Impong ya? pokoknya cuma tayang di Netflix apa di Disney Hotstar. Nah, di Hotstar kan. Oh iya. Itu yang sama. xnxx.com. Iya nggak tahu. Oh iya, betul. Itu emang lo Soso ya? iya. Ya kan makanya gue bilang gue tuh belajar sih. Makanya gue tuh sekarang gue serius nih, walaupun gue bercanda gini, gue tuh orangnya ya bercanda. Iya. Emang. Ya, walaupun gue bercanda gini, gue tuh serius aja sih. Gue pengen even dia bikin lagu bagus. Ini kayak gue reunion nge-take, gue pengennya bagus gitu loh. Kalau dulu gue nggak mikirin ya, karena gue takut telat aja sih. Ntar gue umur 40 baru serius lagi atau 45 takut telat. Oke, Itu terus sih sebenarnya obrolan kita. bicara tadi kembali ke anak. Kalau emang anak cewek mau lo asal lagi ngasih nama apa ya? Emang udah lo asal aja pokoknya. Kemarin gue udah dapet Mercedes siapa Benz. kemarin? Iya Mercedes. Mercedes Del Maria Leonardo. Iya. Jadi kalau panggil Mercedes. Iya. Mercedes Del Maria Leonardo. Berarti memang nggak pakai perencanaan tuh gua anak 4 tahun. Alah, Sikat apalagi aja. sebuah nama ya kan. Kalau gue kan gue berani kalau gue apalah arti sebuah nama. Nah, bicaranya agak mundur lagi dikit ya. Mundur lagi ya. Lo bisa kenal sama bini lo itu di mana? Gue tuh kenal tuh gue lagi manggung di suatu tempat kalau nggak salah di Medan. Lu main apa? Di DJ? Nge-DJ. Oh, pas Gue nge-DJ. pulang naik pesawat Garuda. Oke. Nah, si bangsat lewat nih. Sim. Lo tau kan? Enggak. Tapi lo tau nggak? Kalau
Lo pernah gak sih kalau lo ngerasa cewek itu suka sama lo, yang suka ngelirik? Nah, gue makin pede dong. Suka deh. Gue liatin balik. Nah, dia tuh lewat di mana? Ya kan kalau pramugari kan suka lain kan. Oh, udah lagi di pesawat nih. Gue lokitin nih bocah. Dia lokit balik yang malu-malu gitu. Suka deh. Kan kalau kita ngelokitin yang dia nggak ngelokit kan juga males sih. Lo pernah nggak? Lo ngerasa kayak ini cewek suka deh sama gue. Iya. Nah, gue tuh kayak gue ngerasain itu. Begitu gue mau turun pesawat, gue lokitin lagi nih bocah. Gue liat namanya siapa. Baby Priscilia Gustiansa. Mau cari? Gue DM. Iya. Tapi itu strategi lama. Lo tau gak kayak siapa? Kayak Josapam. Kan, lo sebenarnya masih sayang sama dia. Masih Gue sayang sama lokitin. dia. Oh, gue nggak nge-DM. DM gak ya? Malu kayaknya gue. Nah ini jodoh nih. Gue udah bener pertama. Gue tuh banyak percaya sama yang aneh-aneh. Tiba-tiba gue mabok banget di SCBD nih. Oke. Udah mabok basian lagi. Apa itu? Rencana apa? Si anjing lewat. Gue liatin gini. Dia dengan masih pakai pramugarinya. Enggak dong. Dia juga lagi mabok nih. Iya, terus. Ini waktu di pesawat Garuda bukan? Nah, tiba-tiba dia nyamperin gue. Onat ya? Lah, baby ya? So kenal. Oke. Weh, apa kabar lu? Padahal kita nggak kenal. Gue langsung ajak makan di Kuangtung bubur. Oke. Karena kan lu belum bisa ngunyah ya. Makan bubur aja nih. Masih Dari kasar makan lagi. bubur, besoknya nonton, besoknya makan, besoknya ketemu keluarga gua, ya udah ngewek. Besoknya ketemu keluarga lo. Iya, gua nggak lama deh. Karena keluarga gua tuh udah gengges banget. Ini kamu udah 29 nih, lo tau dong. Bapak gua tuh juga, oh ya, kakak gua itu yang di Australia udah nikah sama orang India, belum punya anak. Terus kakak gue yang kedua married, cucunya perempuan. Dia berharap banget cucunya laki-laki. Ternyata kalau orang India nih, India kampret nih, dia tuh bangga banget, ya kan? Nggak, serius. Bapak gue tuh India sejatinya. Ternyata kalau di India ya, dia tuh bangga banget kalau punya cucu cowok. Nih, terus gue nemuin lagi keanehan orang India ya, bapak gue nih. Kakak gue itu kan terjun ke politik. Nah, setiap kita makan malam nih di restoran yang agak mewah, dibayarin sama kakak gue yang cewek itu, dia nggak pernah mau. Jadi gue kan gue India kampret. Jadi di India itu kayaknya ya, bapak itu ngerasa anak laki-laki harus sukses. Kalau misalnya kita belanja, gue mau anak laki-laki gue yang bayar. Jadi kayaknya tuh gue nggak tahu ini kayaknya kalau keluarga gue lagi gosip ya, kayaknya papa terus ini pak aneh, bapak gue ulang tahun dikasih kursi pijit sama kakak gue harganya 38 juta, lo tau gak? Yang bisa pijit, Iya. ditolak ya. Kemarin gue ngasih di iPhone, diterima. Baru kita mikir, kayaknya emang, gue nggak tahu ya ini orang India apa bapak gue yang alik. Kayaknya dia tuh pengen kalaupun yang harus naik tuh ya anak laki-laki. Begitu. Makanya begitu gue ngomong nih sama bapak gue, Pak, pacar gue hamil duluan, dia nggak marah ya, dia nangis. Beneran nangis, Bray. Itu nggak lagi keinjek kali kaki malu. Enggak. Kaki sih nggak keinjek ya. Kayaknya habis makan cabai nih. Dia tuh antara mau marah sama mau nangisnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini apa kata tetangga gitu loh. Terus tiba-tiba pas gua apa namanya sih kalau yang kalau anak cewek anak cowok apa namanya kalau kita mau ngecek? USG. Pas gua pas dia tahu anak cowok nangisnya. Berarti dia tuh kepengen banget cucu laki-laki. Walaupun gua nggak membenarkan cara gua ya, ini kan timur ya. Cuman yang namanya begitu ya mau apa? Gitu sih. Makanya gua ngeliat bokap gua sih unik banget sih. India loh, kampret. India asli, bukan emang udah campuran juga. Enggak, ini India asli kan? Bapak gue tuh lahirnya emang di India, cuman begitu umur 21 dia cari kerjanya di sini. Dulu Biasa. kerja di pasar baru, kurang India apa coba? Cowok pasar baru, ya kan? Kain nih, nggak jauh sama kain. Yoi. India banget, masih India banget. Tapi lu kalau lagi acara keluarga bokap pakai pakaian India gitu nggak? Enggak sih, paling gue lebih ngumpet ke pohon nih. Ya, gue ngumpet ke pohon gitu. Iya, kebetulan tuh bapak gue juga anak tunggal sih, jadi nggak punya siapa-siapa. Oh. Makanya dia tuh mengharapkan banget nih anak laki-laki bener kalau bisa cucu laki-laki gitu. Kau nyokap orang mana? Nyokap gue orang-orang sawah ya. Nyokap gue tuh Jogja. Oh, Jogja. Jadi bapak gue India, nyokap gue Jogja. Gitu bro. Terus pernah pulang ke India lo? Sekali gue pernah. Oh, sekali Oh, pernah ke India? Pernah gue sekali. Kemana? Bombay? New Delhi. Oh, New Delhi. New Delhi agak pinggir lah. Oke. Tapi bokap masih bisa ngomong India? Oh jago. Aja. Mereka di Lego kayak. Agak kurang ya. Ya gue kan menang ya. Ini perlu bisa
sensor kan sih? Enggak ya, agak kurang kalau gitu ya. Kalau bilang, orang dari mana? Kamu. Kasar. Aduh, kasar. Iya. Tapi lo bisa Nat bahasa India? Enggak sih, gua enggak pengen. Sedikit-dikit pun nggak bisa? Nggak bisa, gua susah, Bray. Cuman gue sering ngegepin bokap gue kalau mau tidur. Ini kan zamannya YouTube ya. Dia tuh katro banget ya. Jadi dia tuh dulu nonton TV mulu. Semenjak ada YouTube, nonton YouTube mulu di kamar. Begitu gue pulang jam 2, gue udah di kamar. Ya nonton nih ya film-film India gitu yang interview India. Oh, si kampret jago ya. Cuma kalau gue suruh ngomong bahasa India dia nggak pernah mau. Malu kali. Takut lo cengin. Takut gue cengin. Papa, angin. Takutnya kan gitu ya. Kurang ya. Nah, Nat, lo begitu udah ketemu bini lo nih, tuh lo udah merasa emang nih baby nih emang udah, ya gue emang udah dia gue banget lah, udah emang udah klik banget udah. Iya, gue sih ngerasa ya dia ya. Gak ada di mantan lo sebelumnya itu? Ada, soalnya dia tuh clean, dia tuh nggak doyan apapun, dia tapi doyan banget minum. Jadi dia tuh bisa mengarahkan gue ke jalan yang lurus sih. Sebenarnya. Tol berarti ya? Jalan tol dia. Jadi begitu gue mau Badung, dia tuh bisa ngehandle gue. Ini itu doang sih kelebihan dia, sama goblok dia juga sama. Tapi dia bisa menghandle gue untuk tidak terjun ke dunia yang nyebrang, tau gak lo? Begitu gue mau nyebrang ditarik. Secara gue tidak sadar. Sebenarnya keluarga gue juga kayak gitu sih. Cuman namanya kalau kita punya istri kan pasti kita ya namanya istri. Oh, gue ngerti maksud lu sih. Gue tuh beneran sampai pernah pecah-pecahan piring ya. Pokoknya gue mau pergi malam ini banting piring. Jadi gue sekarang mulai ngerti. Oh, dia tuh sebenarnya jalan buat gue lurus lagi sih. Sama juga yang kedua ada lagi. Dia tuh enak. Gak bisa serius. Iya. Gue sekarang pertama kali sama dia gitu. Ya enak, ya gue bingung. Berangkat, ya kan? Namanya laki-laki yang penting enak dulu. Gitu sih. Nah, Nat, lo kita dari tadi. Ya kan? Enak ya? Kalau kacau, caur bener. Tapi emang apa ya? Gue dulu kayaknya awal kenal dia ini nggak segini caur. Ini caur ya? Nah, nih coba gue pengen tahu deh. Lo Yes. pernah ngerasa titik terendah lo tuh pas kapan sih, Nat? Lo keluar dari klinik? Saat gue keluar di Kelingsak. Oh, itu tuh lo bener-bener berasa Itu titik terendah gue sih. Karena kan yang gue putuskan sudah menjadi musisi. Dan pada saat itu Killing Me Inside making money-nya gede banget sih kalau harus gue akui. Maksudnya untuk ukuran anak band dulu gue bisa beli mobil, bisa cicil apartemen, terus tiba-tiba gue mau kerja apa? Udah gue di kuliah di Malaysia, gue di depan, gue jadi malu. Walaupun gue emang banyak salahnya, tapi gue nggak nyangka gue bakal dikeluarin sih. Cuman ya life must goes on aja sih. Maksud gue ya, oh ya udah ternyata kalau gue nggak dikeluarin, mungkin gue nggak ketemu Ruday lagi. Bukti dia jangan keluar, iya kan? Jadi gue No comment. Mas gue gini sih, kalau gue nggak ngalamin hal itu, mungkin gue nggak bisa duduk sama lo, gue nggak bisa cerita kayak gini sih. Jadi gue nggak perlu regret lah. Mungkin dulu pada saat gue dikeluarin gue emosi ya, menurut gue wajar. Emosi lah. anak muda lah. Emosi anak muda lah. Tapi malah sekarang gue bersyukur, kalau gue nggak dikeluarin, mungkin gue nggak bisa duduk sama lo ngobrol kayak gini. Gue nggak bisa sharing cerita gue sih. Karena semua orang pasti punya masa lalu yang nggak enak lah. Dan itu harus dialamin lagi. Kalau lu ngalamin lu nggak tahu rasanya. Masih tetap. Nah, titik baliknya akhirnya apa itu, Nat? Titik baliknya adalah ya pas gue merit. Sebelum Jadi gue merit gue bener-bener masih titik fucked up balik situ. banget kok. Masih nggak tahu mau kemana. Begitu gue merit, gue kayak ngerasa punya, oke, gue punya bini gue punya anak gue yang harus gue biayain, gue punya dosa sama orang tua gue yang harus gue bahagiain. Ya udah titik baliknya begitu gue merit, fuck that shit, gue pengen serius. Apapun yang gue lakuin, let's say gue mau bikin restoran, gue pengen bikin restoran yang sukses. Gue mau jadi youtuber, gue mau jadi youtuber yang bagus. Gue mau bikin lagu harus yang bagus. Gue sekarang udah begitu. Berarti pengaruh baby ini juga luar biasa ya? Ini Baby Romeo kan? Bukan ya? Sorry. Saya kira Baby Romeo tadi. Iya. Oke, ya mudah-mudahan ke depan ya jadi lebih baik lah ya, Nat ya. Cuman gue nggak bilang nikah itu juga seenak itu sih. Iya. Jangan kayaknya, wah merit tuh pasti banyak berantem. Tapi lu udah 30 kan sekarang? 32 emang kan? Gue 30 gue sih. 30? Gue 31 tahun ini. Tahun ini 31?
ya merit emang agak menjijikan ya, maksud gue kalau lu harus beradaptasi sama orang yang baru. Cuman kalau buat gue pribadi ya penting banget sih. Kan banyak kayak orang yang sosok ngapain sih merit? Kalau buat gue penting karena akhirnya gue begitu banyak orang bertanya kayak lu, apa sih titik lu? Merit lagi gue pikir. Kalau gue nggak merit kan gue bilang kayaknya gue caur dah. Ya dia udah jual, kayaknya paham banget sama lo ya. Iya sih kalau kata gue, jawaban gue merit. Jadi gue punya tanggung jawab. Ya kalau gue badung-badung, gue malu sama anak gue. Ya, gue selalu pernah tuh pas awal-awal, gue masih badung. Begitu gue pulang, kayak anjing gue punya anak lagi, malah nyesel. Makanya gue sekarang minum-minum aja santai. Kalau lo pengen anak lo ntar gede jadi musisi juga apa? Kalau gue pengen anak gue nanti gede itu sebenarnya jadi, makanya gue bilang karena zaman kita kan udah mulai apa ya, modern dalam tanda kutip ya. Dibanding bapak-bapak kita dulu kan masih kolot ya. Nah, gue pengen dia jadi apa ini yang mau aja sih. Ntar tinggal bebasin lah ya. Bebasin aja, cuman ntar gue arahin. Bray, kalau begini lau aja gue udah Bray. Kalau kesini gitu sih, karena gue belajar dari bapak gue tuh juga bapak yang kolot sih sebenarnya. Tapi dia tuh sayang banget sama gue sih, malah berlebihan tau gak lo. Makanya kalau gue majuan, lo punya apa? Let's say, lo suka fotografer, lo polling nyet, jangan setengah-setengah. Oke, kalau nggak jadi fotografer mau jadi apa? Kalau orang zaman dulu kan, alah fotografer mah nggak ada duitnya, itu sebenarnya salah lagi. Alah jadi musisi mah nggak bisa makan. Makanya kalau zaman sekarang kita pasti kan lebih relate ke anak kita dong. Nyet kalau jadi musisi yang bener, yang jago, yang perform gitu loh. Jadi gue nggak bebasin dengan anak gue sih. Oke Nat. Di ruang lirik ini ada namanya segmen ruang memori. Ruang memori. Ruang memori ini kita akan nampilkan beberapa foto dan gue minta lo ceritain nanti apa yang lo lihat si sosok ini seperti apa gimana. Nyet. Enggak ya. Sorry. Oke teman-teman, kita masuk ke ruang memori. Oke teman-teman, kita masuk di ruang memori dan di sini Onat akan menjelaskan setiap foto yang kita tampilkan di layar TV. Ya silakan foto pertama. Gak enak ya? Wih. Ini kalau sekarang nih kuproy namanya nih, jamet kuproy. Apa itu? Jelasin dong. Ini memori sih baru namanya. Bener acara lo gokil sih ruang memori. Ini pertama kali gue ketemu sama kampret-kampret ini nih. Dan kita membentuk sebuah band namanya Killing Me Inside. Tanpa ada harapan kayak kita ngeband aja. Band aja, ngalir aja. Ini menurut gue memori paling pecah sih. Gua formasi awal ya. Ini dong yang kayak kontol dong. Ini kontol nih hati, baju hitam nih. Ini Raka, Onat, Sansan, Josapat, Randy. Ini the real Killing Me Inside sih. Formasi awal ya. Formasi awal. Ini original banget sih. Tuh, lu jauh banget Nat, berubah Nat. Gila ya. Ini I was fucking 18 man. Gue 18 tahun nih. 18. Oke. Berarti 12 tahun yang lalu nih. Oh ini 12 tahun yang lalu ya? Yes. Ini masih kalau setiap manggung wajib harus ada catokan. Harus ada ini catokan. Semua berlima pokoknya skill nomor 3. Nomor 1 nyatok, nomor 2 maju. Ya. Habis itu tampil baru. Oke, next. Nah, gua anjing si dia. Ini pecah sih. Gua tuh dulu ini sosok yang paling gue benci sih. Gue sama bokap gue tuh nggak pernah akur sih. Gue nggak tahu ya. Mungkin karena gue anak bontot laki-laki. Katanya kan kalau anak laki-laki deketnya sama ibunya. Dan gue ngerasain banget betapa gue dulu benci bapak gue. Betapa gue kayak ini orang ganggu deh. Cuman begitu sekarang gue married, gue tahu sih dia tuh caringnya keparahan. Saking dia care parah, jadi ganggu. Lu pernah ngerasain gak sih? Sebenarnya itu perhatian. Karena kita masih muda, kita nganggapnya lu ganggu deh. Gitu. Ya ngerti. Cuman dia tuh menurut gue kalau nggak ada dia, ya gue fucked up sih. Oke. Dan gue ngerti sekarang perasaannya dia dulu ngadepin gue. Mungkin kalau lu tanya balik, nanti kalau jualan kayak lu gimana? Ya gue belum tentu sekuat nih orang. Gue belum tentu sekuat dia dan dia tuh kan kolot ya, mas gue dia kan old school. Tapi menurut gue dia survive banget sih, dia the best sih. I love you bro. Tapi bokap nggak bewokan ya nanti? Bewokan. Oh asli bewokan? Dia cukur mulu. Oke. Tapi kalau gue nggak tahu ya.
Itu gue nggak tahu. Oke. Lu tangan yang buluan begini kan? Oh iya. Ini orang mau monyet. Durhaka. Nah, beralami dan. Oke, next. Nah. Wah, gokil. Wah, gila. Ini memori banget sih. Lo tau gak yang bikin memori apa? Apa? Backgroundnya itu pakai green screen, diedit Oh, pak biar jadi merah semuanya. Oh iya anjir. Ini pertama kalinya kita akhirnya berkumpul ya, Dai. Yoi. Jadi ini tuh halu-haluan kita sebelum bikin band. Akhirnya kita realisasikan menjadi sebuah liong. Kita bikin live session gitu loh kayak. Wah, kita bisa bikin live dan gua untuk pertama kalinya bangga mendeklarasikan ini band baru gua gitu loh. Tadi gue nggak yakin, laku nggak sih gitu loh. Apalagi kan, lu pernah denger nggak sih kayak mau bikin band lagi masih laku nggak sih? Band kan udah banyak gitu loh. Nah di foto ini untuk pertama kalinya gue mendeklarasikan kalau gue punya band baru, alirannya kayak gini. Ini foto ini nih. Oke. Next. Nah iya. Ganteng. El Pate Patron. Nah gitu. Ini dua orang terpenting dalam hidup gue sih. Yang sebenarnya tidak langsung mungkin kalau misalnya gue lihat dari cara dia otentik tuh apa ya? Mungkin dia sebenarnya tidak membantu gue segitunya. Oh, lo naik gara-gara abis nikah, gue juga nggak begitu percaya. Oh, bawa anak bawa rezeki, gue juga nggak percaya. Cuman ini berdua membuat gue semangat. Jadi kalau gue jebur, gue kayak malu. Gue kayak, gue jebur malu deh sama anak bini gue gitu. Jadi setiap pekerjaan yang gagal, gue tuh malunya sama kampret dua ini nih. Pokoknya gue harus proof kalau gue bisa jadi ayah yang baik lah buat lo berdua gitu loh. Terlepas dari gue yang gestrek ini, tapi gue tanggung jawab sama lo berdua. Gue harap kita bisa selamanya. Aja sih gitu sih. Kalau anak lo ini apa Nat? Paling ngangenin kalau dari dia tuh apa sih? Mukanya bro. Mukanya itu cantik gitu kalau lihat aslinya. Dia tuh banyak orang kira dia cewek. Oh. Karena dia tuh gondrong. Mirip banget si kampret ibunya nih. Masa sih bukan mirip lo ya? Mirip ibunya nyet. Wah tapi ini the best sih kalau kata gue. Gue tadi juga kayak temen-temen gue, merit mah culun, merit mah katro gitu. Ntar lo goblok kalau udah punya anak istri juga beda kalau menurut gue sih. Gue berpikir kalau lo punya anak dan istri, kalau lo hancur ya, ini bisa jadi trigger lo buat malu aja sih. Cuman ya kalau nggak mau merit juga nggak masalah, hancur terus gitu sih. Kalau gue yang gue alamin ya. Jadi kalau nggak ada mereka berdua yang gue bilang tadi pilihannya kalau nggak penjara mati. Secara tidak langsung dia berdua menyelamatkan hidup gue sih. In the God's way. Luar biasa. Ya next. Nah, ini siapa Nat? Allah. Dai, kok gini sih Kin? Kan gak gini konsepnya. Janjiannya kan gak gini. These are not ordinary beans. They're magic beans. If you plant these beans in the light of a full moon, you know what'll happen? Yes, the king of fish. Doodle. Baby boy. Ngapain Donald Trumpnya ditekin? Mendingan Donald Bebek lah ya. Mendingan Donald Bebek atau Donald Duck. Sama ya? Sama aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Ruang Lirik with Onat ya. Nat, thank you banyak Nat. Thank you banyak. Ini acara keren ya. Keren ya. Ada musiknya, ada memorinya, Iya, benar. ada Anda yang salah. Ya, gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Irut. Ini hancur banget sih. Gue bingung mau nulis lagu tentang apa. Nah itu makanya gue mau menanya sama lo, ini gimana bisa dijadiin lagu kan nih dari cerita Onat nih? Sebenarnya kalaupun bisa dijadiin lagu mungkin kayak dia akhirnya bertemu bininya dan akhirnya agak sedikit bener ya. Agak sedikit loh, belum bukan berarti bener ya. Kayak lihat tadi aja ngomongnya begitu mulu. Seenggaknya perubahan dia untuk menjadi benar ada lah ya. Iya. Saat ketemu dia istrinya. Iya, tapi memang gue kenal Onat yang dulu dan Onat yang sekarang. Yang dulu itu ya
Gitulah, maksudnya seperti yang diungkapkan tadi, kalau yang sekarang tuh ya udah 50% lebih baik lah. Biarpun tetap suka kayak makhluk tak kasat mata alias ninja gitu, ngilang-ngilang. Cuma kayaknya gue bakal bikin lagu tentang itu, tentang dia ketemu istrinya dan akhirnya dia menjadi orang yang lebih baik. Oke. Ya mungkin. Ntar gue coba pikir-pikir dulu kata-katanya. Sip. Baik teman-teman, kita tunggu aja hasil dari Rudy. Dadah. Gara-gara Onat, kita semua lupa bawa bolpen dan kertas. Jadi gue nulis lirik di HP. Sebuah lagu untuk istri Onadio dari Onadio. Wanita, hanya kaulah yang ku damba. Dalam lingkar materi, kau mengisi ruang di dalam hati. Wanita, tak usah dengar mereka. Kita hanya manusia, cerita ini milik kita berdua. Jangan kau pikirkan resah di rasa dada. Tenang dan pastikan kisahku